Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Ini baru dua orang ya yang join. Apakah kita kalau malam ini apa ya? What if we extend the duration of our tutorial tonight? Is it okay for you guys? Aku tidak apa ya? Aku tidak yakin bisa selesai tepat waktu untuk membahas paket 2 dan paket 3, tapi itu terserah kalian sih. Kalian apakah sedang sibuk malam ini atau tidak ya? Boleh dijawab. Oke, kita akan mulai kali ya. Apakah eh ini baru ini baru 3 orang yang join di sini, tapi kita akan langsung membahas ini. Aku Prita, oke. Eh, Sebelumnya, apakah ini terlihat di layar kalian? Meski aku bagi jadi dua gini. Apakah terlihat? Oke, bentar, bentar ya. Jadi kita akan mulai dari nomor 15. Kalian udah mencoba mengerjakan nomor 15 sampai 20 kan? Aku jadi jadinya aku tidak perlu menunggu kalian untuk baca teksnya gitu. Apakah tidak apa-apa? Berbagai utama. Iya, gimana? Oke. Apakah jawaban kalian untuk nomor 15 nih? Kita akan langsung membahas ya. Kalian sudah terbayang belum author biasnya untuk pollution dari teks tersebut? Apakah sudah terbayang? Oke, akan langsung kita bahas aja ya. Jadi, the author's bias regarding the pollution is that apa ya? Kita dari yang kita baca dari teks ini itu mana sih yang menjadi eh tanggapan banget gimana autorsnya merasa tentang pollution di teks ini gitu. Jadi jawabannya adalah jawabannya yang D ya. Kenapa yang D? Kenapa bukan yang A, B, C, atau E? Sebenarnya eh, dari kalau yang dari kita baca itu tuh kita bisa menyimpulkan bahwa apa ya, energi alternatif energi itu bisa offer solution to overcome dari energi yang tidak bisa diperbarui gitu.
Jadinya kita harus menggunakan alternatif energi untuk sebagai solution to overcome dari krisis energi. Apakah sudah jelas atau apakah dari kalian masih ada yang kebingungan atau sudah clear? Aman, Kak. Oke. Kita akan beralih ke nomor 16. In presenting the ideas, the author starts by. Jadi, em, kita bisa apa ya? eh Membaca langsung dari teksnya gitu. Di di apa ya? Di paragraf-paragraf pertama tuh, paragraf-paragraf awal tuh autornya bahas apa sih gitu. Jadi jawabannya adalah yay. Febrianti, ini benar ya. Nomor 16 tuh jawabannya yang A, describing the types of energy sources. Jadi, apa ya, ini juga udah langsung dibahas kalau ada dua tipe dari energi, dari sumber energi yang renewable and non-renewable energy gitu. Apakah sudah aman? Atau apakah ada sesuatu yang harus didiskusikan? Oke, kita akan beralih ke nomor 17. The author's attitude towards alternative energy may be best described as being apa ya? Jadi, apa ya? Dari teks ini, em, apa ya? Kita bisa merasakan bahwa author's attitude-nya tuh gimana sih? Sebenarnya yang yang pengen diutarakan si author dalam teks ini tuh apa sih gitu? Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi authornya tuh apa ya? Optimis bahwa alternatif energi itu eh, bisa menjadi apa ya? eh Apa ya? Gimana menjelaskannya? Manfaat manfaat buat jangka panjangnya tuh ada besar gitu untuk alternatif energi. Itu. Apakah sudah atau masih ada yang perlu didiskusikan? Apakah sudah jelas? Aman, Kak. Oke. Kita akan beralih ke nomor 18. The paragraph preceding the passage most likely deals with. Jadi, apa ya? Eh, jadi, paragraf sebelum bagian bagian ini, bagian yang dijelaskan dalam teks ini, itu most likely deals with apa gitu. Jadi, jawabannya adalah yang D ya. Jadi karena kita membahas tentang alternatif energi, jadi kita, a- apa ya, paragraf sebelumnya juga kemungkinan apa ya, most likely, kemungkinan besar most likely eh, lebih bisa ditangkap kalau mereka menjelaskan tentang
alternative energy solution di paragraf sebelumnya gitu. Apakah sudah jelas atau aman atau gimana? Atau perlu penjelasan lebih lanjut? Aman, oke. Kita akan beralih ke nomor 19. The ideas in the passage may be best summarized as. Jadi ide dari passage itu bisa di apa ya? Bisa diringkas bisa diringkas dengan baik sebagai apa? Em, dari yang kita baca itu adalah jawabannya yang D. Jadi yang alternative energy itu tuh uh, can keep our environment clean and green. Dari apa ya? Kayak kalau bu- bukan yang kalau non alternative energy itu bisa apa ya? Yang difokuskan dari teks ini itu tuh eh, tentang alternative energy solution tuh dapat menjaga eh, lingkungan kita itu bersih dan hijau gitu. Begitu. Apakah sudah jelas? Nomor 15 sama 16 itu ya. Bentar. 15 tuh yang D, yang 16 yang A. Apakah yang nomor 19 jelas ataukah sudah aman atau perlu didiskusikan lebih lanjut? Aman, Kak. Oke. Kita akan beralih ke nomor 20. Based on the passage, it can be hypothesized that we cannot stop global warming and stop renewable energy researchers for our future generations if jadi jawabannya adalah benar ya dari Febrianti itu udah benar. Jadi kalau kita we keep using fossil based energy at the present rate itu bisa uh, membuat kita nggak bisa menghentikan global warming dan me, me- menyimpan menyimpan non renewable energy. Jadi kayak apa ya? Kan ini non renewable. Jadi kita nggak bisa tetap nggak bisa tetap me, apa ya? Menjaganya di di future jika kita uh, gunakan energi itu sudah jelas. Bagaimana?
Tahu Kak, ada yang pengen, oke aman Kak, oke. Kita akan beralih ke paket 3 ya. Apakah kalian sudah ngerjain paket 3 ini atau kita perlu membacanya satu-satu, membaca teksnya? Bagaimana? Oke, baca dulu. Aku tunggu sampai 7.20 ya. Oke, sudah selesai ya. Dari nomor 1 nih. Jawaban kalian apa nih? Sebelum kita bahas, aku mau nanya. Kalian menjawab dengan apa? Kalian jawaban dari nomor 1 apa? Tungguin nih. Aku hitung ya.
Satu, dua, tiga. Oke. Cek, cek, cek. Langsung cek kabeh. Eh, langsung cek semua nih yang jawab. Jadi, nomor satu, jawaban yang benarnya adalah benar yang C. Yeay. Jadi, apa ya? Kenapa kita memilih yang C dari yang lainnya? Karena kayak dari yang A itu tuh aircraft komponen itu tentang physical metallurgy. Yang B juga eh, tensile strength itu juga physical metallurgy. Yang D juga welding technique to enhance the durability itu juga apa ya tentang physical metallurgy yang dibahas. Yang oh iya ada di paragraf 2. Yang juga itu masih tentang physical metallurgy. Ini ada di paragraf 2 juga. Oke, kita akan beralih ke nomor 2. Apa jawaban kalian? Akan aku tunggu. C, Kak, C. Oke. Jadi jawabannya adalah benar yang C. Yeay. Kenapa jawabannya benar yang C? Karena dari teks yang sudah kita baca, eh, dari apa ya, following industri yang Kalau aku industri-industri nggak yang di salah bawah itu jadi tuh catatan. membahas tentang apa ya, tentang masih tentang ferrous metalurgi. Jadi yang non ferrous metalurgi itu tuh baru yang aerospace industry yang developing lightweight and corrosion resistant materials. Yay. Jawabannya benar ya. Kita akan beralih ke nomor 3. Ada suruh bawa banyak sih gelas masing-masing. Beda. Beda Apa suruh. jawaban kalian? Udah nih. Oke, akan kita bahas. The passage states that modern metallurgists are developing methods to reduce waste and improve recycling efficiency. What is the main implication of this statement? Jadi jawabannya juga benar yang C. Yay. Jadi apa ya? Dari eh, bentar ya. Implikasi dari apa ya sustainable metallurgy itu tuh akan menjadi praktis yang praktis praktisi yang menjadi lebih kritikal untuk industri gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Apakah sudah aman? Apakah sudah jelas?
Iya, akan lanjut ke paragraf eh ke- lanjut ke nomor 4. Apa jawaban kalian? Oke, jawabannya A. Ini emang memang benar sih. Nomor 4 itu jawaban yang benar adalah A. Em, Sebenarnya dari aku sendiri emang agak susah untuk menemukan kata-kata yang eh, apa ya, following words yang closest in meaning gitu. Jadi kita harus apa ya, me- sering membaca dalam bahasa Inggris dan sering berkomunikasi dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kita akan bisa apa ya, meningkatkan skill bahasa Inggris kita. Jadi kita harus belajar banget untuk ini memang agak susah, tapi jadinya em, apa ya? Kita harus belajar banget untuk menemukan following words yang closest in meaning gitu. Memang deleterious itu tuh close berbahaya dan apa ya? Arti yang paling dekat itu tuh pernicious gitu. Itu sudah jelas. Jelas, Kak. Oke, kita akan beralih ke nomor 5. Apa jawaban kalian? Ah, oke. Jadi jawaban dari yang nomor 5 ini. Which of the following sentences best conveys the meaning of the statement physical metallurgy encompasses the study of crystallography, phase transformation, and failure mechanisms to optimize material properties for industrial application. Jawabannya adalah yang E. Jadi em, jawaban kalian tidak benar ya, teman-teman. Kenapa kita memilih, kenapa yang benar tuh jawabannya gitu. Ya, kenapa bukan yang A? Sebenarnya dari yang A itu tuh apa ya? Hampir benar, tapi tidak seluruhnya menjelaskan dari following sentence-nya gitu. Apa ya? Tidak menjelaskan tentang failure mechanism. Tapi ini dijelaskan di pilihan yang material failure gitu. Nah, ada di paragraf jawabannya jam Iya, bentar ya. Aku lupa ngirim presensi. Bentar, sebentar.
Aku lupa. Aku lupa, maaf ya. Ini aku kirim. Oke. Oke, kita akan kembali. Jadi yang nomor 15 ini udah jelas kan ya? Atau ada yang masih mau itu apa didiskuskan lebih lanjut atau sudah jelas sudah aman? Aman, Kak. Oke, kita akan beralih ke nomor 6. Ya nomor 6. Apa jawaban kalian? Oke. B. The passage states that by integrating artificial intelligence, automation, and eco-friendly metal processing, the field continues to evolve. Which of the following best represent a potential future trend in metallurgy based on the state? Jawabannya benar yang B ya. Jadi apa ya? Penggunaan smart algorithm itu bisa mengoptimize alloy composition dan mereduce energy consumption. Begitu. Kenapa enggak A yang itu menjadi jawaban? Karena ini kan dibahas juga AI driven gitu. Itu karena apa ya? The complete elimination physical metallurgy itu tuh nggak di complete elimination gitu oleh mereka. Apakah sudah jelas? Apakah sudah aman? Jawabannya yang B ya. Jelas Kak. Oke. Akan beralih ke bacaan 7 sampai 11. Eh, aku tunggu sampai 7.35. Oke. Sudah selesai. Apa jawaban kalian untuk nomor 7? Main purpose of the second paragraph. Second paragraph. Paragraf kedua.
Tujuannya apa? I guess. Oke. Ah, Oke. Kayaknya pada bingung nih. Sebenarnya nomor 7 itu jawabannya bukan yang A dan bukan yang D ya. B. Oke. Jawabannya yang benar adalah yang B memang. Kenapa yang B? Kenapa examine some claims? Kenapa begitu ya? Sebenarnya dari second paragraph, dari paragraf keduanya, ini tuh udah apa ya? Kenapa kita bisa coexist dengan Neanderthals? Itu eh, ini dijawab apa ya? Dari teksnya itu tuh eh, me- apa ya? Menjelaskan tentang mungkin, jika dan lain-lain. Jadi eh, sebenarnya dari tujuan dari second paragraph itu tuh mengeksamin some claims yang diberikan di paragraf 2 itu. Di sini sudah jelas atau aman atau masih ada yang bingung? Eh, dari paragraf kedua ini tuh kayak apa ya? Mereka tuh eh, memberikan kita kayak kalimat-kalimat yang belum tentu benar. Jadi mereka menuliskannya perhaps if dan lain-lain. Jadi mereka tuh ini claims-nya tuh benar nggak sih gitu. Jadi mereka mengexamine some claims dari paragraf kedua itu. Gitu. Apakah sudah aman? Apakah sudah jelas atau masih ada yang bingung? Masih mau didiskusikan lagi? Bagaimana? Bagaimana? Aman. Oke, kita akan beralih ke nomor 8. Apa jawaban kalian? Jawaban kalian benar ya? Jadi dari second paragraph, dari paragraf yang ini, the phrase been out itu tuh most nearly means dari jadi apa ya? Most nearly means ke come to dominate. Jadi apa ya? Manusia tuh jadi lebih menang, enggak menang sih. Apa ya? Mendominasi, bertahan hidup di dunia ini daripada kelompok lain. Begitu dari Neanderthals yang sudah punah. Jadi manusia masih dominate. Apakah sudah jelas atau apakah masih mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan nggak?
Bagaimana Enggak sih Kak, cuma tadi itu Kak, aku agak kegocek sama yang ini defeat defeat their foes by force. Itu kan maksudnya nggak jauh beda sama win out gitu. Tapi karena artinya dia lebih dekat ke calm to dominate dengan konteksnya, jadi aku pilihnya calm to dominate gitu. Oh, memang sih. Tapi memang itu apa jawabannya itu lebih mendekati ke computing itu. Jadi kita akan bergerak ke nomor 9. Bagaimana jawaban kalian? Jadi nomor 9 jawaban yang benar adalah memang yang D ya. Jadi dari bukti dari second paragraph, anthropologists find that hunter-gatherers use use sophisticated sign language to complement their speech. Kayak apa ya? eh Nggak harus nggak harus berbicara, tapi bisa dengan sign language itu untuk eh apa ya? Kayak eh, speech sound tuh nggak wajib banget gitu dan jadinya suggest that vocal chambers itu tuh nggak itu mungkin nggak memberikan keuntungan untuk spesies tertentu gitu. Apakah sudah jelas atau apakah ada yang ingin didiskusikan atau apakah sudah aman? Bagaimana? Insya Allah belum. Oke, kita akan beralih ke nomor 10. Apa jawaban kalian dari nomor 10 ini? Oke, akan kita bahas. Ada yang jawabannya C dan B nih. Oke, physical frailty itu ini. The reason we anatomically modern humans want out lies, we suspect not in being brighter or better able to speak, but in our very physical frailty and our resulting need to exploit our minds. Jadi, sebenarnya physical frailty itu tuh adalah apa ya? Kelemahan kelemahan dari fisik kita. Jadi Lanjut, lanjut nggak? sebenarnya
physical frailty itu tuh membuat kita modern humans itu worn out in life gitu. Jadi kita eh bukan gimana ya? Kenapa kita manusia tuh lebih menang dari apa sih tadi namanya Neanderthals gitu. Jadi karena kita apa ya menggunakan kelemahan fisik kita. Jadi kita tuh harus menggunakan eh, apa ya otak kita banget gitu. Jadi itu tuh eh, ironic advantage to modern human. Jadi kan kita udah hidup di masa ini. Jadi nggak terlalu ada harsh physical environment gitu. Jadi kita fisikalnya frailty. Jadi nggak harus eh, apa namanya nggak harus survive di harsh physical environment. Tapi eh, physical frailty itu tuh ironic advantage untuk modern humans. Begitu. Apakah sudah jelas atau apakah ada yang mau didiskusikan lagi? Ataukah sudah aman? Ataukah mau didiskusikan lagi? Jelas, Kak. Jawabannya yang C. Jawabannya Oke, yang Kak, C. terima kasih. Oke. Kita akan beralih ke nomor 11. Apa jawaban kalian? Nah, oke, B, C, E lagi. Kita eh, mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Jadi jawaban nomor 11 adalah yang E. Jadi kenapa jawaban yang benarnya itu tuh yang product or services that require intellectual rather than natural resources. Natural resources. Jadi sebenarnya ini tuh udah langsung dijelasin dalam kalimat itu. Without them, they have been forced to use their brain their use their brains to innovate, providing products and services ranging from mobile phones to diplomasi. Jadi apa ya? Mereka terpaksa harus menggunakan otak mereka untuk menginovasi eh, menjadi produk dan service gitu. Jadi eh, ke yang beragam dari mobile phone dan diplomasi. Jadi itu jawabannya adalah yang produk or services that require intellectual daripada natural resources. Intelektual atau otak mereka, brain mereka. Itu, apakah sudah jelas? Bagaimana teman-teman? Oke, kita akan beralih ke bacaan buat nomor 12 sampai 15. Aku tungguin sampai 753.
Wah, ada nggak pakai? aduh, pakai jaket. Tapi kalau nggak dipakai, Jadi sudah selesai ya. Kita akan beralih ke nomor 12. Apa jawaban kalian? Apa jawaban kalian? Apa jawaban kalian? What is the author's attitude toward the topic of the passage? Attitude-nya tuh gimana sih? Oke, kita bahas ya. Dari yang sudah kita baca, kita bisa mengetahui bahwa autornya tuh eh, apa ya? Menjelaskan tentang healthy lifestyle. Tapi attitude-nya gimana sih? Itu jawabannya adalah yang C, persuasif. Jadi autornya tuh kayak membujuk banget pembacanya untuk eh, me, apa ya? Me, me, me- me- menjalankan healthy lifestyle. Jadi kayak in general, healthy lifestyle benefit people in various ways. Jadi kayak dari teks yang sudah dibaca itu tuh eh, sudah dijelaskan bahwa healthy lifestyle tuh memberikan banyak keuntungan untuk orang-orang yang melakukannya gitu. Jadi author's attitude toward the topic of the passage itu sebenarnya adalah persuasif. Jadi gitu. Apakah sudah jelas? Atau adakah yang mau berdiskusi? Ini sih Kak, aku pengen nanya aja soal kayak kan udah sering tuh keluar pertanyaan, what is the author attitude towards the topic of the passage gitu. Kayak boleh dijelasin singkat aja nggak sih Kak? Kayak kan ada tuh pilihannya considerate, confident, persuasive, objective, serious gitu. Itu sih Eh, Kak kalau aku. oke. Kalau aku biasanya eh apa ya? Yang aku dapat dari membaca teks itu tuh apa sih? Gimana perasaan aku setelah membaca teks itu? Gimana apa ya? Kalau membaca suatu teks, biasanya kan kita merasa, aduh, ini sih nyuruh gue buat healthy lifestyle. Ini sih eh,
di apa ya dijelasin healthy lifestyle tuh gimana aja, tapi kayak apa ya, biasanya jawabannya tuh bisa dari bisa ditentukan dari apa yang kita rasain waktu membaca teksnya gitu. Begitu. Oh, Apakah oke. sudah jelas? Jelas, Kak. Thank you. Oke, kita akan beralih ke nomor 13. Dik, dik, dik. Oh, jawabannya apa ya? Nah, yang nomor 13. Oke, akan kita bahas ya. Nomor 13, the paragraph following the passage will most likely talk about. Jadi, kira-kira apa sih yang akan dibahas oleh paragraf selanjutnya dari passage di atas? Jadi, kita bisa eh apa ya, membaca dari kalimat terakhir dari teks tersebut gitu. Jadi limiting alcohol consumption also promotes a better mood. Jadi better mood itu koneksinya tentang apa sih? Jadi eh, jawaban dari nomor 13 adalah yang E. Jadi mental benefits of a healthy lifestyle. Karena dari kalimat terakhir dari teks tersebut itu tuh membahas tentang apa ya, promote a better mood. Jadi eh, mental benefitnya apa apa aja sih dari healthy lifestyle itu akan eh, most likely dibahas di paragraf selanjutnya dari teks di atas. Itu apakah sudah jelas atau apakah ada yang mau didiskusikan atau apakah sudah aman? Aman kalau aku, Kak. Oke, kita akan beralih ke nomor 14. Apa nih nomor 14 nih? Yeay. Jadi nomor 14 adalah the passage can be best summarized as follows. A healthy lifestyle helps people have a better quality of life. Jadi jawaban nomor 14 yang ya. Apakah kenapa kenapa sih? Apa ya? Kenapa sih nomor 14 tuh jawabannya yang gitu? Ini bisa kita tentukan dari teks yang kita baca itu tuh kayak eh menjelaskan banget manfaat dari healthy lifestyle. Jadi eh bisa di summarize itu tuh sebagai a healthy lifestyle itu tuh bisa membantu orang untuk mempunyai better quality of life. Itu nomor 14 jawabannya yang apakah sudah jelas atau apakah ada yang mau didiskusikan lagi?
Aman, Kak. Oke, kita akan beralih ke nomor 15. Apa jawaban kalian? Based on the passage, what should we do if we want to have a better mood? Ah, 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 ah. Oke, pada jawab A nih. Jadi jawaban nomor 15 adalah benar ya teman-teman. Jadi yang nomor 15 jawabannya yang A. Jadi kayak apa ya? Bentar, kayaknya pernah dijelasin deh di paragraf terakhirnya. Nih, the mood enhancing chemicals released by physical activity can help us face the troubles of a stressful day. Gitu. Jadi jawaban nomor 15 adalah yang benar ya teman-teman. Jadi apa ya? Beneran em, melakukan physical activities untuk mempunyai better mood gitu. Apakah sudah jelas? Apakah sudah jelas bagaimana teman-teman? Oke, jelas Kak. 12, 13. Oke, 12, 13. 12 yang 12 yang C, yang 13 yang E. Apakah sudah jelas? Kita akan beralih ke bacaan untuk nomor 16 sampai 20. Aku tunggu sampai 806 ya.
Udah selesai apa Oke. jawaban kalian? Udah selesai untuk membacanya. Aku akan menunggu jawaban kalian untuk nomor 16. Apa nih jawaban kalian untuk nomor 16? Di, oke. Jadi jawaban nomor 16. The relationship between parrot longevity and their complex brain is difficult to determine because karena apa sih? Sebenarnya ini bisa kita baca, bisa bisa kita baca dari teksnya dan bisa kita ketahui dari teksnya gitu. Kalau understanding what has driven parrot longevity is only possible by comparing living parrots. Jadi jawaban dari nomor 16 adalah yang D. A high number of living subjects is required for the research. Jadi kenapa enggak yang E? Karena apa ya? Requires the right amount of data. Itu tuh itu tuh tidak tepat dengan apa yang kita bilang di sini. The problem has been sorting good quality data. Jadi good quality itu tidak apa ya? Tidak sama dengan right amount. Jadi tidak bergantung dengan jumlah datanya, tapi data yang bagus, data dari living parrots gitu. Oke, karena paragraf 1 sudah dijelaskan. Benar. Kita akan beralih ke nomor 17. Apa jawaban kalian dari nomor 17? Bisa deh. Oke. Gak tahu kak ini benar atau salah ya kak. Oke, dari nomor 17, from the first paragraph, it can be predicted that jadi memang benar bahwa nomor 17 itu yang benar adalah yang D. Jadi collecting high quality data will always be a challenge in comparative life history studies. Jadi kalau dari paragraf 1 kan memang dijelaskan kalau problem searching good quality data itu tuh menjadi masalah gitu. Jadi kayak ini tuh bakal tetap jadi challenge di life history comparative life history studies gitu. Jadi meskipun di masa sekarang atau di masa depan itu akan tetap eh, menjadi masalah untuk me men-searching good quality data gitu.
Apakah sudah jelas? Atau adakah yang mau didiskusikan? Bagaimana teman-teman? Jadi jawabannya yang dia atau bukan kamu tadi agak nge-lag Kak, saya nggak dengar suaranya, maaf. Iya, yang benar. Oke, kasih Kak. Oke, kalau gitu kita akan beralih ke nomor 18 kalau gitu. Apa jawaban kalian dari nomor 18? Jawaban nomor berapa? Oh, oke. D jawaban. Nomor 18. Kalian jawabannya apa ya? B. Oke. Apakah ada yang lain yang menjawab? Apakah ada yang lain? B, B, B. Hey. Oke, nomor 18. In relation to paragraph 1, paragraph 2 discusses. Jadi, nomor 18 adalah jawabannya yang A ya. Jawabannya the first step and the result of the study mentioned in paragraph 1. Jadi, dari paragraf 2 kita kan sudah dijelaskan kalau apa ya? To generate an adequate sample size, scientists tuh compile data dari selain mengcompile data, uh, scientistnya juga meng apa ya menjelaskannya? Bagaimana menjelaskannya? Kan step pertama dari under, untuk understanding uh, part longevity dari Plotis. Oke, jadi kayak dari paragraf 2 itu tuh first step. First stepnya kan itu mengenerate adequate sample size. Terus dari hasilnya itu saintisnya tuh mengcompile datanya dan menyimpulkan bahwa an average of 30 years for the bentar. Dari analisisnya tuh dari 2 years for the peak period up to an average of 30 years for the scarlet macaw. Jadi kayak dari paragraf 2-nya tuh dijelaskan tentang langkah pertamanya dan hasil dari eh, tadi yang mention di paragraf 1. Jadi apa hasilnya dan apa langkah-langkah yang dilakukan dari saintis gitu. Apakah sudah jelas atau apakah mau didiskusikan lagi? Ini kasih menurutku sih jelas. Cuma ya aku agak kegocek karena
kalau aku baca kan emang di paragraf 2 itu dia ngasih sampelnya ya, maksudnya berapa banyak sampelnya dan di situ juga ada angka gitu. Makanya aku jawabannya langsung yang B, number of samples required to qualify the data told in paragraph 1 gitu. Sedangkan jawabannya kan harusnya the first step and the result of the study mentioned in paragraph 1. Itu Kak, Iya, karena di dua tuh dia ngomongin jumlah-jumlah sampelnya gitu. Nah, tapi ternyata di bagian akhir dijelasin kalau analisisnya tuh mengungkap kalau di diversity and life expectancy ranging from average of 2 years to 30 years gitu. Jadi aku iya. nggak baca itu. Oke, itu sih Kak kalau aku. Makanya aku jawabnya Oke. tuh. Terima kasih Marcella Tuarita. Kita akan apa ya? Beralih ke nomor 19 nih. Apa jawaban kalian? Mana sih yang incorrect dari following statements ini? Yang manakah? Yang manakah? Yang manakah? Apakah ini akan plot twist lagi? Apa jawaban kalian? Enggak sih. Oke. Oke, akan kita bahas ya. Nomor 19, which of the following statements is incorrect? Jadi, yang benar dari nomor 19 adalah benar yang E ya. Jadi, kenapa sih yang E itu benar gitu? Kenapa yang E itu tuh incorrect dari eh, teks di atas gitu? Jadi, dari sini kita bisa melihat bahwa apa ya? Scientists tuh compile data from 130.000 individual parrots, tapi not with a different brain size gitu. Jadi apa ya? Yang dibandingkan itu tuh tentang parrotnya aja, tapi tidak tidak me, tidak menaruh brain size jadi syarat-syarat untuk me, mengcompile data mereka gitu. Jadi 130.000 itu tuh parrotnya aja, tapi hasilnya memang ada beberapa yang dengan different brain size, tapi tidak mewajibkan brain size itu eh, untuk di collect. Karena alasan awal saintis mengumpulkan untuk tahu kenapa parrot hidupnya lama, lalu setelah itu baru tahu ada dua kemungkinan kenapa parrot hidupnya lama. Alasannya bukan untuk compare otak Oh iya, parrotnya. mana suasana aku, Mas? Ya Kak, itu dijelasin kan di Enggak. paragraf ini, Oke. di paragraf 3 itu dia Iya. examine to hypothesis. Jadi kita bisa tahu gitu alasannya kenapa si Pera tuh hidupnya panjang gitu. Jadi bukan alasan utamanya si saintis mengumpulkan parrot itu untuk nge-compare otak-otaknya mereka, tapi untuk mengetahui alasan kenapa si parrot itu hidup panjang. Jadi yang itu salah gitu. Oke, memang benar. Terima kasih Marcella Florita untuk tambahannya eh, dari untuk soal nomor 19. Terima kasih ya. Oke, kalau gitu kita akan beralih ke soal nomor terakhir, nomor 20. Bagaimana? Apa jawaban kalian?
Nomor 20 apa sih jawaban kalian? Tik, 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 tik. Oke, ini akan menjadi plot twist lagi. Jadi jawaban dari nomor 20 adalah yang apa ya? Yang E ya. Jadi bukan yang D. Kenapa jawabannya yang E? Um, Further research unfolds large brain and their long lives is needed to support the current finding. Jadi kayak ini kan yang ditanyain invert. Jadi kayak tersurat gitu, yang tidak langsung tidak langsung diungkapkan dalam last paragraph dari paragraf keempat itu. Begitu. Jadi jawabannya nomor 20 adalah yang E. Begitu. Apakah sudah jelas? Atau Jelas. adakah mau yang di... Oke. Oke. Begitu. Stop share ya. Atau adakah yang mau ditanyain lagi? Adakah yang mau dibahas lagi? Aman, Kak. Oke. Hari ini adalah terakhir kita ketemu. Terakhir kita bertutorial di sini. Ya, Bagaimana kesan kesan kalian di kelas tutorial ini? seru, Kak. Yeay. Ah, boleh dong kalian pada on cam untuk aku itu apa? Aku dokumentasi pertemuan terakhir kita nih. Bikin off cam, Kak. Oke. Aku tungguin ya yang masih off cam. Aku tungguin sampai 8.26. Kalau masih ada yang siap-siap.
826. Aku hitungin ya. Action dulu. 1, 2. Oke. Yang satunya lagi. Bentar. Aku susah. Oh, oke. Yang satunya lagi. 1, 2. Oke. Terima kasih teman-teman. Makasih, Terima kasih. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Dadah. Selamat tinggal. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak.